Satu smartwatch yang kelihatan premium, harga terjangkau, dan baterainya tahan lama, ini dia Huawei Watch GT2 Pro. Halo semua, kembali dengan Putu Reza di Project Review dan melanjutkan obrolan soal ekosistem Huawei, yaitu perangkat-perangkat mereka setelah sebelumnya ada TWS. Dan sekarang saya mau ngomongin tentang smartwatch mereka yang nggak cuma bisa connect ke handphone Huawei doang, tapi bisa ke Android lainnya. Ini dia Huawei Watch GT2 Pro. Beneran deh, ini adalah jam yang impresif banget, apalagi jika melihat harganya. Sekarang untuk retailnya atau resminya saya cek itu adalah 4,2 juta, tapi kalau saya lihat lagi sudah cukup banyak yang menjual di kisaran 3,8 juta. Jadi dengan harga segitu, apa aja sih yang bikin jam pintarnya Huawei ini jadi wow banget? Pertama, desainnya dulu. Berawal dari Galaxy Watch 3 Samsung, saya memang ngerasa ada yang kurang sebab kehilangan bezel putar. Ya, di smartwatch Huawei ini sepenuhnya menggunakan touchscreen dan ditemani dengan dua tombol di sisi kanan. Tapi meski begitu, Huawei memberikan hal-hal lain seperti material yang begitu menunjang build quality. Bodinya terbuat dari titanium yang terasa begitu solid dan di saat yang sama itu ringan banget. Iya sih, memang ini tidak seringan Apple Watch, tapi masih dalam takaran yang nyaman saat dipakai. Belum selesai, yang impresifnya lagi, Huawei menggunakan safir di bagian tombol dan di permukaan kaca layarnya sehingga nggak perlu khawatir baret. Saya pun udah menguji pakai jam ini sejak 1 bulan ke belakang dan bener-bener ini masih mulus kayak baru. Untuk urusan strapnya, Huawei juga perlu dipuji nih, karena langsung menyediakan dua pilihan di dalam kotak. Satu dengan material kulit, di sini warna abu-abu, sedangkan opsi lainnya adalah strap dengan bahan karet yang pas banget untuk dipakai olahraga. Mekanisme lepas pasangnya pun juga gampang banget, dan kalaupun mau beli strap lain, bisa pilih dengan ukuran 22 supaya pas dengan jam ini. Balik lagi ke soal layar, spesifikasi ada ukuran layar 1,39 inci dengan panel AMOLED. Sensitivitas sentuhnya itu bagus, visibilitas outdoornya juga baik sekali, jadi misal dipakai siang hari yang matahari lagi silau-silaunya itu nggak ada masalah. Untuk soal UI, Watch GT2 Pro cukup sederhana dan to the point fungsi-fungsinya. Di satu sisi, bagusnya ini jadi simple, cuma di sisi lainnya jadi kayak kurang variasi lah aplikasinya. Seperti layaknya kebanyakan smartwatch, fungsi kesehatan adalah salah satu aspek yang diperhatikan dan sama halnya di Watch GT2 Pro itu adalah salah satu yang diunggulkan. Pilihan olahraga yang disediakan itu banyak. Ada fungsi sleep tracking juga, pengukuran detak jantung, serta yang sedang populer sekarang yaitu kadar oksigen di darah. Semuanya itu ada di sini, jadi kalau buat yang suka olahraga dan mungkin memonitor kesehatannya, mungkin jam ini bakal cocok. Selain soal fitur kesehatan, apa yang dibawa oleh jam ini sebenarnya sisanya itu cukup standar dari sebuah smartwatch. Bisa muncul notifikasi pesan sekaligus telepon, tapi untuk yang pesan seperti misal dari WhatsApp, itu cuma bisa muncul notifikasinya aja, tapi tidak bisa direspon. Ini menurut saya adalah satu hal yang harus ditambah oleh Huawei di seri berikutnya atau lewat software update, apalah itu. Karena sekalipun misalnya nggak ada opsi keyboard, harusnya ada quick response yang pendek-pendek aja seperti yes, no, on the way, atau apalah itu yang pendek-pendek, karena ya percuma aja kita cuma bisa lihat notifikasi yang muncul tapi nggak bisa ngerespon. Kalau mau ngerespon tetap harus dari handphone. Jadi itu menurut saya adalah satu hal yang perlu ditambah lah untuk jam tangan ini. Masih soal fitur dan terkait software, bagi yang suka kustomisasi watch face, pilihan yang disediakan ternyata cukup banyak dan bervariasi. Tapi yang kurang itu adalah pilihan ketika standby alias always on display-nya. Sedikit sekali dan banyaknya itu nggak nyambung sama watch face yang lagi dipasang. Tapi di luar soal watch face tadi, sebenarnya jam tangan Huawei ini bisa dibilang nggak punya kekurangan lain yang signifikan, bahkan sebenarnya punya kelebihan yang tidak banyak ditawarkan oleh smartwatch kompetitor, yaitu baterainya. Ini penting banget. Kenapa baterainya? Karena Huawei ngeklaim kalau jamnya ini bisa bertahan 14 hari alias 2 minggu. Apakah valid klaimnya? Kalau saya sih cuma dapat sebenarnya sekitar 10 hari, tapi ya memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tapi balik lagi, dalam satu kali charge bisa tahan 10 hari, itu buat saya impresif banget. Bandingin misal sama kayak Apple Watch yang harus di charge minimal
2 hari sekali atau mungkin ya bisa tiap hari juga di-charge. Jadi sebulan bisa ngecas jam ini cuma 3 kali. Itu buat saya adalah faktor wow sebenarnya dari sebuah smartwatch. Yang bagusnya lagi, charger Huawei hadir dengan docking yang punya colokan USB-C. Lebih fleksibel karena bisa dicolok sama charger handphone. Dan untuk wireless charging, ini juga bagus karena bisa terhubung dengan wireless charger dengan sertifikasi Qi. Nggak perlu charger khusus selama cocok seperti di sini saya punya wireless chargingnya Samsung. Nah, ini bisa dipakai. Jadi dengan harga yang begitu kompetitif, menurut saya Watch GT2 Pro ini adalah smartwatch yang sangat layak dipertimbangkan entah bagi user handphone Huawei maupun Android lainnya, karena dengan harga yang begitu terjangkau, apa yang diberikan itu oke banget. Emang ya masih ada kekurangannya, saya tahu dari segi fitur dan segala macamnya tadi udah dibahas, tapi jika mempertimbangkan baterainya yang tahan lama, saya sih happy-happy aja selama pakai jam ini. Kayaknya segitu aja yang bisa saya omongin tentang jam tangan pintar Huawei, yaitu Watch GT2 Pro untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga video ini berguna bagi mereka yang sedang mencari referensi. Dan untuk lebih detail silahkan cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.